Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai media penyimpanan. Baik, tugas mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Sebelum saya mempresentasikan materi kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Bella Kaputra Oktaviana dengan NIM 22051214 dari kelas Sistem Informasi A 2022, mata kuliah Sistem Operasi. Baik, pembahasan presentasi kali ini saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama ada perbedaan HDD, SSD, SSHD, dan NVMe. Poin yang kedua itu mengenai apa itu HDD SAS, dan poin ketiga yaitu mengenai perbedaan flash disk USB generasi pertama, generasi kedua, dan generasi yang ketiga. Untuk poin pertama yaitu membahas tentang perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Baik, HDD atau hard disk drive adalah komponen penting pada komputer yang fungsinya sebagai media penyimpanan data. Dalam HDD disimpan banyak data, software, dan juga sistem operasi komputer. Data yang tersimpan dalam HDD tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan atau dalam keadaan off. Data yang tersimpan dalam HDD bersifat permanen selama pengguna komputer mampu menggunakannya dengan baik, benar, dan bijaksana. HDD pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1956 dan sampai hari ini. HDD masih sangat dominan dalam hal media penyimpanan komputer dalam ukuran besar, baik untuk keperluan individu atau korpora. Kelebihan penggunaan HDD yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan yang sangat besar. HDD dapat menyimpan data dalam kapasitas yang cukup besar, bahkan hingga beberapa terabyte tergantung pada ukuran dan spesifikasi HDD. Biaya yang lebih murah, HDD yang lebih murah dibandingkan dengan SSD yang mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama. Yang ketiga, cocok untuk penyimpanan data jangka panjang. HDD cocok digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang karena dapat menyimpan data selama bertahun-tahun, bahkan jika jarang digunakan. Kekurangannya saat menggunakan HDD yaitu pertama, lebih rentan terhadap kerusakan karena head pada HDD bergerak pada secara fisik, maka HDD lebih rentan terhadap kerusakan jika terkena benturan atau getaran. Yang kedua, kecepatannya. HDD membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaca dan menulis data dibandingkan dengan SSD. Dan yang ketiga, yaitu memerlukan pendingin yang baik. HDD membutuhkan pendingin yang baik untuk menjaga suhu operasinya tetap stabil. Yang kedua yaitu mengenai SSHD. SSHD merupakan singkatan dari Solid State Hybrid Drives, yaitu sebuah inovasi baru dalam memori penyimpanan internal dalam sebuah PC atau laptop. Model penyimpanan SSHD ini menggabungkan dua jenis penyimpanan yaitu HDD atau Hard Disk Drive dan SSD atau Solid State Drive. Dan penggabungan dua jenis penyimpanan tersebut, SSHD memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan transfer data yang mengalahkan jenis penyimpanan lain seperti HDD dan SSD. Tidak cuma itu, kapasitas penyimpanan SSHD juga besar sehingga orang lebih cenderung memilih SSHD karena efisien. Di dunia kerja saat ini, PC atau laptop dengan jenis penyimpanan SSHD lebih disukai karena cepat dan kapasitas yang sangat luas. Kelebihan penggunaan SSHD yaitu kecepatannya. SSHD lebih cepat daripada HDD dalam membuka dan menyimpan data karena adanya teknologi SSD yang memungkinkan data yang sering digunakan disimpan di cache SSD yang lebih cepat dibandingkan akses pada disk magnetik. Yang kedua, kapasitas penyimpanannya. SSHD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada SSD dengan harga yang lebih terjangkau. Dan yang ketiga, harga yang relatif terjangkau. Meskipun SSD lebih mahal daripada HDD, namun harga SSHD masih lebih terjangkau dibandingkan dengan SSD. Kekurangan penggunaan SSHD yaitu satu, kinerjanya. Meskipun lebih cepat dari HDD, SSHD masih tidak secepat SSD dalam membaca dan menulis data. Harga yang relatif mahal.
SSD lebih mahal daripada HDD, namun masih lebih terjangkau daripada SSD. Terbatasnya cache SSD. SSD memiliki ukuran cache SSD yang terbatas sehingga hanya data-data yang sering digunakan yang akan disimpan di cache, sedangkan data yang jarang digunakan tetap disimpan pada disk magnetik. Yang ketiga yaitu tentang SSD. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive yang merupakan perangkat untuk menyimpan data pada laptop maupun komputer. Fungsi SSD pada laptop maupun komputer adalah sebagai media penyimpanan, pengolahan, dan transfer data tanpa memerlukan disk yang berputar. SSD dapat direduksi menjadi bentuk dan ukuran sebatang permen karet yang dikenal sebagai faktor bentuk M2 atau bahkan sekecil perangko. Kapasitasnya atau berapa banyak data yang dapat disimpan juga bervariasi, menjadikannya sangat fleksibel untuk perangkat yang lebih kecil seperti laptop, convertible, atau two-in-one. Dan SSD secara dramatis dapat mengurangi waktu akses karena penggunaan tidak perlu menunggu rotasi piring atau yang mulai. Kelebihan penggunaan SSD yaitu kecepatan baca dan tulis data yang sangat cepat dibandingkan dengan HDD, sehingga memungkinkan sistem operasi dan aplikasi berjalan lebih cepat. Yang kedua, mempunyai waktu akses yang lebih rendah dibandingkan dengan HDD, sehingga memungkinkan loading aplikasi dan booting sistem operasi lebih cepat. Yang ketiga, tidak memiliki bagian mekanik yang bergerak, sehingga lebih tahan terhadap kejutan, goncangan, dan getaran, serta memiliki tingkat kebisingan yang lebih rendah. Yang keempat, lebih efisien secara energi sehingga menghasilkan panas yang lebih sedikit dan memperpanjang umur baterai pada laptop dan perangkat mobile. Yang kelima, lebih ringan dan tipis sehingga memungkinkan perangkat data lebih portable dan mudah dibawa. Kekurangan SSD yaitu biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan HDD, sehingga kapasitas penyimpanan yang lebih besar akan memakan biaya yang lebih mahal. Yang kedua, kapasitas penyimpanan pada SSD cenderung lebih kecil dibandingkan dengan HDD dengan harga yang sama. Yang ketiga, terdapat batasan jumlah tulisan dan pembacaan pada sel memori yang dapat membatasi umur SSD, terutama pada model yang lebih murah. Yang terakhir yaitu tentang NVMe atau Non-Volatile Memory Express adalah media penyimpanan dan protokol transportasi data baru untuk flash dan solid state drive SSD. Media penyimpanan ini memiliki performa tinggi dan waktu respon tercepat untuk berbagai kebutuhan, untuk membantu menghadirkan pengalaman pengguna dengan bandwidth tinggi dan latensi rendah. Protokol NVMe mengakses penyimpanan flash melalui bus PCI Express atau PCIe. PCIe ini mendukung puluhan ribu paralel command queue sehingga jauh lebih cepat daripada hard disk yang terbatas pada single command queue. Spesifikasi NVMe memanfaatkan memori non-volatile di semua jenis lingkungan komputasi. Saat ini NVMe adalah media penyimpanan terdepan yang didukung oleh teknologi canggih dan cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kelebihan penggunaan NVMe yang pertama, kecepatannya. NVMe dapat mengakses data pada SSD dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan protokol komunikasi lainnya seperti SATA atau SAS, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk booting sistem dan membuka aplikasi. Yang kedua, efisiensi. NVMe dapat memproses data secara paralel dan mengoptimalkan penggunaan CPU sehingga mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, skalabilitas. NVMe dirancang untuk mempercepat kinerja SSD dan dapat beradaptasi dengan teknologi masa depan seperti NVGEMM atau Non-Volatile Dual-Inline Memory Module. Kekurangannya saat penggunaan NVMe yaitu keterbatasan kompatibilitas. NVMe memerlukan port khusus pada motherboard, sehingga beberapa sistem lama mungkin tidak kompatibel dengan teknologi ini. Yang kedua yaitu biayanya. SSD yang mendukung NVMe cenderung lebih mahal daripada SSD dengan teknologi SATA atau SAS. Dapat disimpulkan, perbedaan dari keempat jenis tersebut adalah perbedaan jenis media penyimpanan dan teknologi yang digunakan. HDD menggunakan sistem penyimpanan berbasis piringan magnetik berputar, sedangkan SSD dan SSH menggunakan chips memori berbasis flash yang tidak memerlukan piringan
yang berputar. Selain itu, SSHD menggabungkan keunggulan dari HDD dan SSD, sementara NVMe adalah teknologi yang dirancang untuk memaksimalkan kecepatan akses data pada media penyimpanan flash dan SSD melalui protokol transportasi data baru yang lebih cepat dan efisien. Dalam hal kecepatan dan respons waktu, SSD dan NVMe memiliki keunggulan dibandingkan dengan HDD dan SSHD, namun kapasitas penyimpanan HDD dan SSD masih lebih besar dan lebih ekonomis dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Pemilihan jenis media penyimpanan yang tepat tergantung pada kebutuhan dan anggaran pengguna. Poin yang kedua itu membahas tentang apa itu HDD SAS. SAS adalah singkatan dari Serial Attached, SCSI, dan SCSI singkatan dari Small Computer System Interface. Sementara SAS mengacu pada antarmuka, itu biasanya digunakan untuk menggambarkan jenis hard drive, biasanya 10.000 atau 15.000 SAS, kecepatan yang lebih tinggi dan tingkat ketahanan yang lebih tinggi menjadikan SAS pilihan yang jelas untuk penggunaan perusahaan dalam situasi di mana kecepatan dan keandalan tinggi adalah yang terpenting. Hard drive SAS hadir dalam dua jenis utama, 10.000 dan 15.000, mengacu pada kecepatan rotasi hard drive, yaitu masing-masing 10.000 dan 15.000 putaran per menit. Dalam hal kecepatan, ukuran terbaik adalah UPS atau Input Output per Second, yang mengukur throughput data yang menentukan tingkat di mana data dapat dibaca atau ditulis ke hard drive. Drive 10.000 SAS tipikal beroperasi pada sekitar 120 UPS dan 180 UPS. Untuk hard drive 15.000 SAS, ini sebanding dengan sekitar 80 UPS untuk hard drive SATA 7,2 solid-state drive dapat beroperasi pada kisaran antara 4.600 hingga 75.000 IUPS tergantung pada jenis SSD. Kapasitas SAS dapat berkisar dari 300 GB hingga 900 GB, memiliki kapasitas yang lebih rendah. Poin ketiga yaitu membahas tentang perbedaan flash disk USB generasi pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama kita membahas tentang flash disk USB generasi yang pertama. Flash disk USB versi generasi yang pertama adalah jenis flash disk USB yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996. USB generasi pertama memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 12 Mbps megabyte per detik, yang pada saat itu sangat cepat. Namun kecepatan tersebut sekarang dianggap lambat, terutama jika dibandingkan dengan USB modern yang lebih cepat. USB 1.0 juga memiliki batasan pada jumlah perangkat yang dapat dihubungkan dengan simultan, yaitu hanya 127 perangkat. Selain itu, USB 1.0 juga memiliki beberapa kekurangan seperti tidak dapat memperbaiki kesalahan saat transfer data dan tidak mendukung daya tambahan untuk perangkat USB. Namun USB 1.0 masih digunakan dalam beberapa perangkat seperti keyboard, mouse, printer, dan tidak membutuhkan kecepatan transfer data yang tinggi. Kelebihan penggunaan flash disk USB generasi pertama yaitu satu, harganya yang terjangkau, karena teknologi USB generasi pertama sudah cukup lama dan sudah digantikan oleh generasi yang lebih baru. Yang kedua yaitu kompatibilitas yang sangat luas. Flash disk USB generasi pertama dapat digunakan pada berbagai perangkat komputer yang memiliki port USB, termasuk komputer dengan sistem operasi lama seperti Windows 98 dan NE. Yang ketiga, portabilitas. Flash disk USB generasi pertama memiliki ukuran yang kecil sehingga mudah dibawa kemana saja. Kelemahan penggunanya itu kecepatan transfer yang rendah. Kecepatan transfer data USB generasi pertama hanya sekitar 1,5 Mbps hingga 12 Mbps. Kapasitas penyimpanan yang terbatas. Flash disk USB generasi pertamanya memiliki kapasitas penyimpanan yang terbatas, yaitu antara 128 MB hingga 1 GB. Flash disk USB generasi yang kedua. Dari flash disk USB yang dibenarkan pada tahun 2000, USB 2.0 memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 480 Mbps atau megabyte per detik, dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan USB 1.0. Selain itu, USB 2.0 juga dapat mendukung daya tambahan untuk perangkat USB hingga 500 mAh atau miliampere. USB 2.0 juga memiliki fitur backward compatibility, yang berarti dapat digunakan pada port USB 1.0 dan 1.1. Namun jika digunakan pada port USB 1.0 atau 1.1, kecepatan transfer data akan terbatas 12 Mbps. USB 2.0 memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan saat transfer data sehingga keandalan dan kestabilan
transfer data lebih tinggi. Kelebihan penggunaan flash disk USB V2, kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan flash disk USB generasi sebelumnya. Ukurannya yang kecil dan mudah dibawa kemana saja, tidak memerlukan daya eksternal yang untuk dijalankan, dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file seperti gambar, video, musik, dan dokumen teks. Dan yang kelima, umumnya cukup tahan lama dan awet jika dirawat dengan baik. Kelemahannya yaitu yang pertama, kapasitas penyimpanan yang terbatas dibandingkan dengan perangkat penyimpanan data yang lebih besar seperti hard disk eksternal. Yang kedua, umur flash disk tergantung pada banyaknya jumlah operasi tulis atau baca. Yang ketiga, risiko kehilangan data yang tinggi jika terjadi kerusakan. Dan yang keempat, rentan terhadap infeksi virus dan serangan malware jika digunakan di perangkat yang tidak aman atau tanpa perangkat lunak antivirus yang memadai. Versi USB versi yang ketiga adalah generasi ketiga dari versi USB yang diperkenalkan pada tahun 2008. USB 3.0 memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 5 Gbps atau gigabit per detik yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan USB 2.0 dengan kecepatan transfer yang lebih tinggi. USB 3.0 dapat mentransfer data dalam waktu yang lebih singkat. Kelebihan penggunanya itu kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada USB Fit. Varian yang kedua, sehingga dapat waktu transfer data menjadi lebih singkat. Yang kedua, kapasitas penyimpanan yang besar. Dan yang ketiga, ukurannya yang kecil dan ringan. Dan yang empat, lebih tahan lama dan awet daripada CD atau DVD. Kelemahannya yaitu yang pertama, harganya cenderung lebih mahal. Kompatibilitasnya tergantung pada port USB yang tersedia pada perangkat. Yang ketiga, terkadang terjadi masalah dengan konsistensi kecepatan transfer data. Dan yang keempat, mudah hilang atau rusak karena ukuran yang lebih kecil dan mudah terlepas dari koneksi USB. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara ketiga jenis flash disk USB tersebut terletak pada kecepatan transfer data maksimum dan kemampuan mendukung daya tambahan. Untuk perangkat USB, USB 1 tidak memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 12 Mbps, sedangkan USB 2 memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 480 Mbps, dan USB ketiga memiliki kecepatan transfer data maksimum sekitar 5 Gbps. Selain itu, kemampuan mendukung daya tambahan untuk perangkat USB pada USB 1.0, 2.0, dan 3.0 juga berbeda-beda. USB 1.0 tidak mendukung daya tambahan untuk perangkat USB. USB 2.2 dapat mendukung daya tahan hingga 500 mAh dan USB 3.0 dapat mendukung daya tambahan hingga 900 mAh. Selain itu USB 2.0 dan 3.0 memiliki fitur backward compatibility yang berarti dapat digunakan pada port USB 1.0 dan 1.1 dengan kecepatan transfer data terbatas pada 12 Mbps. USB 3.0 juga memiliki beberapa fitur tambahan seperti Super Speed, USB Advanced SJSI Protocol atau USB, dan Power Management yang lebih baik. Baik, presentasi materi tentang media penyimpanan yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.